tidak pernah bersedih susah memikirkan masalah dunia. Nah, ini kan juga secara umum orang itu kalau sudah urusan dunia kan sering kali ribet ya dengan permasalahan-permasalahan itu. Bagaimana kemudian untuk menghilangkan keresahan-keresahan tentang dunia sehingga yang ada di hatinya hanya keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki. Yang pertama ya ilmu. Makanya ayat-ayat itu sudah banyak menyebutkan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi urusan bisnis dengan Allah itu yang lebih baik buat kamu jika kamu punya ilmu. Ilmu ini yang pertama. Kemudian selanjutnya kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Di situ baru kita akan mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasul, dan orang-orang yang mengikuti jalan Allah dan jalan Rasul. Untuk keyakinan yang seperti ini memang pembuktian keimanan. Ya, makanya rukun iman itu antu'mina billah wa malaikati wa rusuli. Jadi kita membenarkan apapun yang datang dari Allah. Terkadang meskipun pemikiran kita ini tidak menjangkau ke sana, tapi ini keimanan. Apapun yang disampaikan Allah sendiri sudah mengatakan dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustauda'a kullum fi kitabim mubin. Tidak ada satupun binatang melata loh, kewan, ular, semut itu kecuali rezeki. Apalagi manusia. Manusia ini makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ciptaan Allah yang paling dibanggakan oleh siapapun. Manusia ini ibarat tempat wadah itu. Manusia ini ditaruh di tengah-tengah bumi, ibarat berlian permata. Ini kan sesuatu yang sangat berharga ditaruh di tengah-tengah, ditutup dengan langit, ditaruh dengan api, dengan gunung, dan manusia ada di tengah-tengah. Ini ibarat barang yang paling berharga. Seperti akik itu sih di tengah nih. Barang manusia yang paling berharga di tengah-tengah, dan seterusnya. Khairul umur ausatuha, istimewa. Jadi apalagi manusia itu sampai Allah sendiri mengatakan apa itu dalam surat Ar-Rahman, Allah la yafruhu ayyuhas sakolan. Pangeran itu wis konsentrasi ambek makhluk loro. Anggere jenenge bangsa jin, bangsa ini konsentrasi di sini. Karena apa? Karena dua makhluk ini diberikan taklif oleh Allah. Oleh semut, kewan kabeh gak dikei tugas mawon diperhatekno, apalagi yang diberikan tugas ya. Kita ini makhluk yang ditaklif nih. Dikasih tugas, beban, perintah, larangan, tentu saja disertai oleh Allah pembekalan, semuanya dicukupi serba kebutuhan. Sanafruhu lakum ayyuhas sakolan. Ingsun konsentrasi lakum ngurusi awakmu kabeh. Ayyuhas sakolan bangsa jin, bangsa sanafruhu lakum ayyuhas sakolan. Mane ojo kuwatir. Liyane mawon gak tak kei tugas ya. Yang lain saja nggak ada tugas taklif. Adakah yang tidak? Ini semut sakmene akeh. Sampai ada satu kisah Nabi Sulaiman ketika sholat di pinggir laut tiba-tiba melihat seekor semut dengan memanggul daun. Kemudian berhenti di tepi sungai. Di situ tiba-tiba muncul seekor katak. Mendekat di semut naik di katak, kemudian semut sama katak turun ke dasar laut. Ditunggu sampai oleh Nabi Sulaiman sampai naik, ditanya semut ini, kamu tadi berangkat bawa
daun kembali kosong. Terus siapa tadi itu kata yang menyebut kamu? Ini semuanya diberi tugas oleh Allah. Saya tiap pagi, sore ini selalu mengantarkan makanan. Kalau itu ditugasin untuk mengantarkan saya, pada seekor lalat, ular sing ono watu gede, sing ono telenge sego. Waduh, segoro sakmono jeruwe. Ono ular ini watu gede. Itu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti Allah mari gawe bumi saisine kanggo menungso kabeh, mari gawe langit niku kanggo menungso, melindungi agar tidak kena bahaya di atas niku. Makhluk-makhluk planet-planet ndukur niku nggih nek mboten dikei ozon waduh lugur ngeblak situk kerikil tekan nduk ketok cilik ta nduk kene gedene. Jadi matahari kata Imam Ghazali dan kitab Ihya itu besarnya 120 kali lipat besarnya bumi. Bintang yang terkecil itu kan bintang ada yang kelap-kelip terang, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu paling kecil besarnya 8 kali besarnya coba bintang lukur siji ayo aja sak rangka. Satu itu besarnya 8 kali lipat. Besarnya bumi. Hanya bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Allah Maha besar, Allah hanya Allah yang memiliki puji yang berhak dipuji hanya Allah. Dialah yang menciptakan semuanya untuk kita semua. Sumastawa ila samai, kemudian Allah membuat langit sampai langit itu disap itu. Tiap langit jarak satu kata Nabi as-sama'u ila sama ma as-sama'u baina as-sama'u ma baina as-sama' ila sama'il ukhra masiratu khamsina alfasa masiratu khamsimi'ati amin. Jadi kata Nabi ma baina as-sama' ila sama'il ukhra masiratu khamsimi'ati amin. Jarak antara satu langit ke satu langit berikutnya itu membutuhkan perjalanan 500 tahun. Bayangkan. Samono. Gede. Jadi kalau kita nggak percaya coba sampai naik pesawat. Pesawat itu sampai ndelok awan di ketokane siji ya. Tapi nek ndukur iku tiba awan itu tumpuk-tumpuk. Jadi sap-sap kayak gini, langit pun seperti itu. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Makanya setiap sholat kita satu kali sholat membaca takbir berapa kali. Tapi tetap yang besar adalah nafsu kita. Allah kecil di mata kita. Terbukti urusan Allah kita sepelekan, urusan diri kita selalu kita dahulukan. Padahal Allah, kalau kamu mendahulukan Allah, maka kamu menjadi orang yang spesial. Padahal Allah nggak berhak ngasih itu semua, nggak wajib bagi Allah. Itu karena kemurahan Allah. Jadi kalau kita bersedih dalam urusan rezeki itu bukan hanya membuat hati kita lapang, hati kita terang, yang ada tambah gelap, tambah susah. Ini persis yang dikatakan Sayyidina Utsman. Semua wali itu punya jiwa dermawan, bukan karena banyaknya ibadah. Ini yang terpenting. Seperti dalam satu hadis Nabi, inna auliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani bi kasratil ibadah walakin naluha bi sakhawatin nafsi. Jadi sungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mendapatkan luasnya rahmat Allah, ridho Allah melalui banyaknya ibadah. Tapi mereka mendapatkan pangkat rahmat ridho Allah yang luas bi sakhawatin nafsi, karena memiliki jiwa yang dermawan. Dermawan. Ya, kemudian begini Gus, tentang dermawan. Orang akan berpikiran bahwa dermawan itu urusan duit. Orang itu mesti konotasinya selalu ke sana.
saya tidak punya duit, apa yang mau kita dermawankan kan gitu Gus. Nah, ini gimana ini Gus? Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Jadi ada satu hadis ini, tasaddaku ala anfusikum wa ala amwatikum. Sedekahlah untuk diri kamu sendiri, untuk orang-orang yang telah mati dari kamu. Fa ilam takdiru fa bi ayatin min kitabillah. Nah, kalau kamu tidak mampu, sedekahlah dengan membaca ayat. Baca Yasin, baca apa? Qul wale. Fa ilam tak lamu karo gak sok maca Quran, gak tau ngaji, gak tau mondok. Ya fad'uhum bil maghfirah. Doakan untuk dosanya diampuni. Sedekah itu bukan hanya materi. Materi memang didahulukan, wajah itu bisa bi amwalikum. Baru wa anfusikum. Jadi harta dulu kalau ada, kalau nggak ada baru awak. Lu awak niki yo maca Quran, ya donga. Termasuk mendoakan kepada saudara kita yang lain. Tuh, jadi doa kita, uluk salam kita, ini doa ini sedekah. Kalau kita bertemu jangan lupa uluk salam ini sedekah. Ini doa keselamatan. Mahal, terkadang lebih mahal sedekah sampai 1.000. Selamat, gak kepleset, mbok kadang kepleset bokong niki. Melingsih digawa, di servis nontek puluhan juta turun marah dan saudara satu, ini terkadang lebih besar. Jadi Allah memberikan kesempatan untuk bersedekah itu tidak hanya berupa harta saja. Betul. Jadi sedekah ini lebih umum daripada infak. Kalau infak ini materi ya. Nah, kalau sedekah ini umum. Untuk umat baginda Nabi SAW ada banyak keistimewaan ketika Ramadan tiba yang diberikan kepada kita umat baginda Nabi terkait bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Kita beruntung sekali terlahir, kita diberikan keimanan, mengenal Islam. Yang kedua, kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Yang ketiga, malam ini dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena itu alaikum bil ghanimah. Netep ana golek untung sing gedhe ana sakjerone bulan Ramadan. Apalagi ghanimatil baridah. Keuntungan gede, hawae mboten panas, sejuk. Ini kesempatan kita yang tidak akan datang mungkin di beberapa tahun. Yang akan datang biasanya kan panas, sekarang sejuk dari pagi sore. Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini mampu kita perlakukan lebih baik daripada Ramadan yang kemarin yang kita pernah berjumpa. Dan kita juga berharap semoga Allah selalu memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita untuk bisa terus bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah, terutama yang utama dan istimewa di sepanjang Ramadan. Seperti yang kemarin saya sebutkan, puasa, sholat taraweh, baca Al-Quran, bersedekah, iktikaf di masjid, banyak zikir, berdoa, berselawat, istighfar di dalam bulan Ramadan. Kemudian jangan lupa, tadi yang pertama kita buka, makan sahurlah, berbukalah. Makan sahur, akhirkan, berbuka, segerakan. Insya Allah kita semua akan selalu mendapatkan kebaikan lewat puasa. Secara khusus umumnya Ramadan kita insya Allah terus dalam keadaan fit, sehat, semangat sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk bisa mengamalkan semua amal-amalan yang kami sebutkan juga. Jangan lupa untuk tetap memperbaiki hubungan dengan keluarga, ini penting. Perbanyak sedekah,
Karena sedekah yang terbaik itu ya sedekah di dalam bulan Ramadan. Ramadan. Jaga lesan, jaga perilaku, karena yang sering kita dengar ini hanya pahala dilipat gandakan. Ingat, kemaksiatan pun yang dilakukan juga dilipat gandakan. Karena itu jaga mulut, jaga perilaku karena kehormatan bulan Ramadan. Dan terus raih keutamaan Lailatul Qadar di setiap malam-malamnya, jangan kita lewatkan. Lewat minimal kita sholat maghrib isya berjamaah dan sholat tarawih. Karena kita tahu kita tidak tahu Lailatul Qadar itu ada di mana. Yang jelas ada di dalam bulan Ramadan. Memang Nabi mengisyaratkan kebanyakan terjadi di akhir Ramadan, terutama di malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi malam ini Lailatul. Mudah-mudahan kita semua yang mengikuti acara malam hari ini malam adalah malam Lailatul. Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di pas Lailatul Qadar kita juga menghidupkan malam-malamnya. Amin. Allahumma. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Zainul dan juga baik pendengar Sia 90 FM dan juga pemirsa BPN Berita yang berbahagia. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita menjadi ilmu yang manfaat dan memberikan kekuatan kepada kita batin dan zahir untuk bisa melaksanakan, mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan. Dan akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga jumpa kita diberkahi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti bisa Anda ikutan bergabung di liga acara selanjutnya sahur-sahur bersama rekan Adi. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.